Assalamualaikum, kembali lagi bersama Om Di. Yuk sekarang kita bongkar kampas rem Hyundai Vega ya. Ini udah dalam. Oke, simak terus videonya sampai akhir ya teman-teman. Oke. Baca. Nah, di sini udah terlihat ya teman-teman kampas rem belakang Hyundai Vega. Perhatiin ya teman-teman supaya bisa di rumah dipraktekin. Di situ ada lubang ya teman-teman, ada 2 lubang. Itu fungsinya buat melepas trombol belakang ya. Oke, ini udah 2 tahun gak dibuka ya. Nah, apakah kampasnya bagus, apa si rumah trombolnya gentong, apa gimana, kita lihat aja ya teman-teman. Oke, nah itu kita putar, ternyata agak susah ya teman-teman. Itu bautnya, aduh mongkonot. Nah, coba lagi. Itu kemarin kita buka tuh bautnya gak masuk ya teman-teman. Ternyata bautnya udah agak selek, apa ketutup gimana ya. Ya udahlah, kita bukanya pakai baut 1 aja. Oke, sekarang kita bukanya pakai impact aja bautnya. Kalau misalkan itu nggak selek ya teman-teman, biasanya sih gampang ya, tinggal pakai baut 12, kita masukin dua-duanya. Nah itu ya teman-teman, tuh susah ya. Ternyata emang udah selek ya kayaknya teman-teman, dia nggak bisa masuk. Oke lah, nggak apa-apa ya, nanti kita buka 1 baut aja ya teman-teman. Di sini kita di sini gimana sih caranya, dengan alat seadanya ya teman-teman, biar bisa dilakukan di rumah. Di sini kayaknya agak susah ya, sepertinya trombolnya udah menggentong. Nah, kalau yang udah bongkar, biasanya trombolnya udah kena ya, si trombolnya tuh biasanya kemakan oleh kampas rem belakangnya. Makanya di sini agak susah ya teman-teman. Kebanyakan sih gitu, karena udah berumur juga si trombolnya, dia kekikis ya teman-teman. Nah itu susah, dipaksa terus. Ya udah ya, ternyata emang agak susah. Di sini kita ambil martil ya teman-teman, digedor-gedor aja dikit-dikit supaya agak longgar. Kalau misalkan agak susah, ini pakai lingis nggak masuk ya, kita pakai obeng kecil aja ya teman-teman, congkel-congkel dikit-dikit nanti keluar dia. Kalau susah gini, kemungkinan dia si trombolnya ngegentong ya teman-teman. Ngegentong tuh bahasanya apa ya, kemakan lah, kekikis ya teman-teman. Oke, nanti kita lihat. Sekarang kita buka ya, pelan-pelan aja, agak susah emang. Nah udah kebuka ya, tuh bener ya teman-teman, ternyata si trombolnya kemakan.
Kita cek laharnya, oh bagus ya. Cek kampas, ya lumayan lah, masih bisa digunakan ya. Nah ini ya penyetelannya ya teman-teman, itu kampas rem. Nah itu kan ada baut ya teman-teman. Nah nanti setel di situ ya, ditekan ke bawah aja ya teman-teman buat penyetelannya supaya melonggarkan si kampasnya. Kalau misalkan teman-teman ke atas, otomatis dia mengecil ya kampasnya. Nah kalau mau menyetel rem supaya pakem, putar aja ke bawah ya si bautnya, atau di takol-takol lah, pukul ke bawah pakai obeng min ya. Nah supaya gampang dalam penyetelan, kita kasih WD dulu di sini karena udah lama, takutnya karatan. Biasanya suka macet ya teman-teman, suka berkarat, makanya kita pakai WD. Nah kita bersihin ya pakai ini, sebenarnya sih cairan buat gurah mesin ya teman-teman, tapi akurat juga ya buat bersihin kerak-kerak kayak membandel kayak gini. Lumayan ya dia habis ya. Kita bersihin dulu ya teman-teman sebelum penyetelan biar enak ya. Nah sebelum kita pasang atau penyetelan ke kampas, sebaiknya kita slap dulu ya teman-teman. Ujung yang tadi ngegentong, kenapa di slap? Ini supaya memudahkan buat penyetelan, karena kalau misalkan nggak di slap, masuknya agak susah ya, agak susah atau berat gitu pas masuknya. Pas masuk, nah biasanya masih setelan kampasnya seperti yang kencang, padahal enggak ya, pas ditarik masih dalam karena si tonjolan dari tombol ini, nah dia kehalang, otomatis yang di dalam masih gede ya teman-teman, si ruang itunya. Makanya kenapa ini diselip, dislap, supaya pas kita penyetelannya presisi ya, masuknya klop gitu, biar masuk. Nah nanti pas kita setel tuh enak ya, pas banget gitu ya. Nah itu caranya ya teman-teman. Nah ini perhatian teman-teman, setelah kita slap, nah ini ya yang di slapnya, yang maksud saya ngegentong tuh. Nah ini ujungnya aja ya teman-teman. Nah di sini nih, nah ujungnya aja tuh kan kelihatan tuh bekas dudukan kampasnya karena kekikis dia. Nah jadi slapnya yang ujungnya aja supaya enak saat penyetelan remnya. Nah itu ya, nah itu ya kelihatan ya teman-teman. Nah itunya aja tuh, ujungnya aja dikit. Nah itu keguras ya, nah kemakan, jadi sisanya lumayan itu. Baca. Oke, abaikan spom bobnya ya teman-teman. Oke, kita bersihkan di sini. Jangan lupa dihamplas dulu ya teman-teman. Fungsinya supaya kotoran-kotoran yang ada dalam tombol atau kampas rem itu bisa bersih lagi. Karena kalau dalam pengereman tuh biasanya banyak si sisa-sisa kampasnya ya. Karena lama-lama dia otomatis ngerak ya, udah ngerak, terus kayak ngebatu gitu ya teman-teman, makanya suka licin kalau ngerem tuh, kurang ngegigit ya. Nah itu ya teman-teman, makanya harus dirawat ya. Sebaiknya pengecekan rem tuh 6 bulan sekali atau setahun sekali, gimana ya, gimana enaknya aja. Kalau misalkan serasa kurang pakem ya bongkar aja ya teman-teman perawatannya. Jangan lupa cek juga master itunya ya, kitnya, master remnya yang itu tuh bocor apa enggaknya ya, dicek. Oke, kini di sini kita hamplas dulu ya biar bersih, karena kalau udah bersih tuh enak biasanya, biar agak glowing ya teman-teman. Oke, kita lap di sini. Nah stylenya gitu ya teman-teman, ke bawah aja buat ngencenginnya, jangan ke atas ya. Kalau ke atas nanti kendor ya, ke bawah ya teman-teman. Nah setelah di setel, oke, kita masukkan ya teman-teman. Di sini harus agak seret ya teman-teman, jangan terlalu longgar atau jangan terlalu serat banget. Jadi bisa diputar pakai tangan ya teman-teman. Kalau
serasa udah serak, pakai tangan agak berat dikit, berarti udah oke ya itu setelannya. Jadi jangan terlalu diputar tuh longgar dia, jangan kayak gitu ya teman-teman. Jadi di sini kita pakai feeling aja, gimana teman-teman enaknya gimana. Jadi kondisi trombol juga harus memadai juga ya. Di sini kita menggunakan feeling, jadi tergantung teman-teman. Nah itu ya, nah supaya gitu aja ya teman-teman. Oke, kita bongkar yang satunya lagi ya teman, kondisinya kita lihat. Nah ini yang satunya lagi ya teman-teman. Next nanti kita bahas di sini. Ini udah agak tipis, gimana caranya supaya masih bisa kepake ya teman-teman. Next di video selanjutnya. Oke, makasih. Baca. Nah, di sini teman-teman kita udah beres bongkar yang kanan, yang kiri ya. Oke, kita lihat di sini rem tangannya gimana ya? Apa masih dalam, apa masih dalam pisan, apa enteng, apa cetek ya, teman-teman. Oke, perhatiin di sini. Aduh, ini kemarin videonya lupa ya. Pas masih dalam nggak ke videoin. Nah, itu ya teman-teman. Ternyata ya dekat banget ya. Tandanya oke ya, teman. Asalnya di situ tuh. Nah, sekarang di sini ya. Nah, oke, bagus ya, teman-teman. Dijamin ini enak ya. Makasih teman-teman, jangan lupa di-like, di-subscribe ya. Oke.